Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 108 Bisnis. Zainab duduk di kursi milik Rangga, sedang pada duduk di sofa bersama dengan temannya. Apa yang sudah diajak oleh Rangga kini mulai dipraktekkannya satu persatu. Dengan sangat asyik dan fokus ia mengecek barang kiriman yang masuk. Meskipun perusahaan jasa pengiriman barang milik Rangga masih hitungan baru, namun bisa terlihat bahwa perusahaan ini berkembang dengan sangat baik. Terlihat dari grafik pelanggan yang terus bertambah dan pelanggan yang tetap setia menggunakan jasa pengiriman barang dari perusahaannya. Tatapan matanya tidak pernah berpindah dari seorang gadis cantik yang saat ini sedang sibuk dengan monitor komputer. Senyum mengemban bibirnya ketika melihat Zainab sedang fokus dengan pekerjaannya. Sejak bayi sampai dia sebesar ini, kamu selalu melihatnya di setiap waktu. Apa tidak bosan? Robi bertanya. Gak usah ngomong, jawab Rangga. Apa Tante Arumi dan juga Om Habibi sudah tahu tentang perasaan kamu ke dia? Robi berbicara dengan berbisik dan memandang Zainab. Rangga tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Kamu sudah mengatakan dengan mereka. Ia sangat penasaran dengan nasib sahabatnya. Sudah, jawab Rangga. Diberi izin. Kalau nggak diberi izin, mana mungkin bisa aku bawa? Ia berbicara dengan suara sangat kecil, hingga Zainab tidak mendengar obrolan yang dilakukannya. Bersyukur sekali kamu punya orang tua angkat seperti mereka. Terkadang aku merasa iri melihat hidup kamu. Jujur nih, aku punya orang tua kandung. Tapi ya, tidak seperti orang tua angkat kamu. Robi berkata dengan wajah yang serius. Anak durhaka, tak berakhlak. Dari bayi dibesarkan seperti sekarang. Dikasih makan, disekolahkan, malah bicara seperti ini. Ini dia nih, temannya Malin Kundang. Rangga menyadarkan sahabatnya. Robi tertawa ngakak. Ya, nama juga ngarep. Aku sebagai anak pasti ngarep orang tua ngasih modal untuk buka usaha seperti inilah. Dia waktu modal buka perusahaan sendiri. Rengahnya diam dengan mendengarkan ucapan sahabatnya. Bila bukan karena bantuan dana, motivasi, serta semangat yang diberikan kedua orang tuanya, perusahaan ini tidak mungkin bisa didirikannya. Kira-kira Om Habibi dan Tante Arumi masih mau tambah anak angkat nggak ya? Kalau iya aku mau daftar. Robi tersenyum nyengir. Dengan cepat Rangga menggelengkan kepalanya. Adek, sudah siang. Kita pulang yuk sekalian makan. Bentar lagi, jawab Zainab yang masih fokus dengan pekerjaan saat ini sedang dilakukannya. Besok kita sambung lagi, bujuk Rangga. Dikit lagi. Rangga tersenyum dan kemudian diam setelah mendengar jawaban Zainab. Zainab tidak akan mau menurut dengannya bila dikerjakannya masih belum selesai. Nanti makan aku ikut ya. Robi diam ketika Rangga memandangnya dengan tatapan tajam. Giliran jadi obat nyamuk dan setan, aku dibutuhkan. Tapi giliran makan, aku nggak dibolehin ikut. Bos yang semena-mena. Robi mengomel. Di restoran banyak orang, jadi nggak perlu lagi ada orang ketiganya. Robi hanya diam dan memandang sahabatnya. Abang, Ain sudah siap. Zainab beranjak dari duduknya setelah menyelesaikan pekerjaannya dan mematikan komputer. Ya sudah, kalau gitu kita makan dulu ya. Setelah makan kita pulang. Rangga beranjak dari duduknya. Apa mau langsung pulang? Zainab memajukan bibirnya. Iya, tapi kalau adik mau jalan-jalan dulu, nggak apa. Kita jalan-jalan. Mau sih, tapi Ain maunya ke mall. Soalnya kalau jalan di jam sekarang nggak enak. Mau ke mall? Dengan cepat Zainab menganggukkan kepalanya. Ya udah kalau gitu, kita makan di mall aja ya. Rangga tersenyum. Iya, jawab Zainab yang tersenyum lebar. Bang Robi mau ikut nggak?
Enggak lah, nggak enak jadi obat nyamuk. Obat nyamuk apaan sih? Zainab sangat tidak memahami ucapan pria tersebut. Anak kecil mana ngerti. Robi tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan. Zainab hanya diam dengan memajukan bibirnya ketika mengejekan dari sahabat abangnya. Kalau tahu gini, An pilih masuk kuliah ekonomi aja lah bang, biar bisa benar-benar fokus di perusahaan abang, biar ngerti bisnis juga. Di kedokteran sudah lulus dek, ucap Rangga. Iya, di kedokteran sudah lulus, sudah dibayar juga sama Mimi. Tapi An bisa nggak ambil? Kalau kuliah kedokteran berat daripada kuliah ekonomi. Sepertinya An mau ngambil jurusan ekonomi aja lah. Zainab mulai bimbang untuk mengambil jurusan yang akan diambilnya. Jika seandainya ia membatalkan untuk mengambil buat kedokteran, maka dirinya masih bisa mengikuti tes ujian masuk universitas negeri. Saat ini pendaftaran sudah dibuka. Rangga diam menang Zainab. Bila seandainya Zainab kuliah kedokteran, gadis itu pasti sangat sibuk dengan kuliah serta tugas dari kampus, belum lagi praktikum. Selain kuliah, Zainab juga akan membantunya di perusahaan. Sudah pasti tidak memiliki waktu lagi untuk bermain. Bahkan waktu istirahat juga akan tergantung. Ada rasa menyesal ketika ia minta agar Zainab mau membantu untuk mengurus perusahaan miliknya. Zainab mana bisa masuk fakultas ekonomi, soalnya nggak punya background ekonomi, jelas Robi. Bisa, suatu SMA, N ambil lintas minat ekonomi. N juga menang olimpiade ekonomi utusan dari sekolah. Zainab tersenyum memamerkan kemampuannya. Abang lupa, kalau memang beneran pintar, ucap Robi. Zainab tersenyum ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ngomongin dulu ke Mimi, kalau mau batal ngambil kedokteran, soalnya itu sudah lulus. Sayang kalau tidak diambil dek, ucap Rangga. Iya sih, nanti bakalan ngomongin ke Mimi. Zainab tersenyum lebar. Bila Onti Aisyah bisa mengikuti Om Ardi jadi dokter, karena ingin selalu bisa dekat sama Om Ardi. Ain juga pengen selalu dekat dengan Bang Rangga, batin Zainab. Yulia berada di ruang kerjanya. Kini dirinya menjadi pengusaha kuliner dan memiliki toko roti yang terkenal di kotanya. Tapi matanya jauh memandang ke depan meskipun yang dilihatnya hanyalah dinding. Tanpa terasa air matanya menetes ketika mengingat sosok anak laki-laki yang hanya ditemuinya satu kali. Setelah itu dia tidak pernah lagi bertemu dengan anak tersebut. Meskipun Mama tidak pernah bertemu dengan kamu, tapi Mama selalu merindukanmu. Yulia mengusap air matanya. Masih teringat olehnya ketika orang tua angkat dari anaknya berkata bahwa ia harus bisa menjadi orang yang sukses. Bila nanti bertemu dengan anaknya tidak malu dan tidak sedih ketika melihat nasibnya. Uang diberikan oleh Habibie dipergunakannya untuk modal usaha kuliner. Setelah usaha kuliner yang dijalankannya sukses, Julia melanjutkan buka toko roti. Tanpa diduganya, bisnis roti yang dibuatnya begitu sangat maju pesat. Sekarang toko roti yang diproduksi oleh tokonya menjadi roti yang begitu sangat terkenal di kota tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.